Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang terapi acupressure ya. Terapi acupressure di sini dia merupakan suatu perkembangan ya dari terapi akupuntur ya. Bedanya yaitu alat penekanan yang digunakan ya. Jika akupuntur alat yang digunakan yaitu sebuah jarum ya, sedangkan pada acupressure menggunakan benda-benda tumpul. Acupressure ya atau pijat ya, pijat acupressure ini merupakan pengobatan alamiah ya dengan cara menekan atau mengurut permukaan tubuh untuk mengatasi berbagai macam gangguan fungsi pada tubuh manusia. Umumnya ya yang masyarakat ketahui bahwasanya pijat ini merupakan suatu warisan ya dari orang tua terdahulu. Jadi kalau orang tuanya ya atau keturunannya, nenek moyangnya itu bisa memijat, biasanya keturunannya dia juga akan bisa memijat. Sedangkan yang tidak memiliki keturunan memijat maka tidak akan bisa. Namun hal itu ya seiring berkembangnya zaman ya saat ini berhasil dirumuskan ya bahwa dasar-dasar pijat dan juga pengembangannya menjadi suatu ilmu atau keterampilan yang bisa dipelajari ya. Jadi sesuai dengan berkembangnya zaman ini tidak hanya orang-orang yang dengan keturunan ahli pijat saja yang bisa memijat, tapi semua orang yang belajar atau mempelajari terkait ilmu pijat ini ya atau dasar-dasar dari pijat ini, mereka bisa melakukan terapi pijat ini. Definisi dari pijat acupressure sendiri ya, bahwasanya acupressure ini berasal dari kata akos ya atau jarum, yaitu tadi alat yang digunakan yaitu jarum, dan pressure yaitu tekanan ya. Jadi tekanannya menggunakan jarum ya. Ini untuk akupuntur ya. Jadi pada awalnya acupressure sering dikatakan pijat akupuntur karena memang teori dasar dari acupressure itu berpedoman pada ilmu akupuntur. Perangsangan dengan menusukkan jarum ya pada ilmu akupuntur diganti dengan penekanan menggunakan jari atau alat bantu berupa benda tumpul ya yang tidak melukai tubuh kalau pada acupressure ya. Jadi acupressure ini adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional keterampilan dengan cara menekan titik-titik akupuntur atau jalur meridian dengan menggunakan jari atau benda tumpul di permukaan tubuh, di mana tindakan ini bertujuan untuk melancarkan dan menyeimbangkan aliran energi vital tubuh. Filosofi dari acupressure sendiri ya sesuai dengan sejarah perkembangan pijat acupressure, maka dasar falsafah dari pengobatan pijat acupressure yaitu falsafah alamiah ya, dimana di sini mengikuti irama alam ya, seperti hukum keseimbangan, sebab akibat, penurunan kualitas dan kuantitas, saling ketergantungan, saling mempengaruhi, serta holistik. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan terapi pijat acupressure ya. Selama tidak bertentangan dengan irama alam, pengobatan pijat acupressure ini aman dilakukan karena tidak melukai tubuh dan tidak memasukkan zat-zat tertentu ke dalam tubuh. Oke, sebelum saya menyampaikan manfaat pijat acupressure ya, bahwasanya acupressure ini sudah dikenal ya sejak 5.000 tahun yang lalu di Cina ya.
Pengetahuan akupresur ini dihimpun dalam kitab Huangti Neiching ya, penyakit dalam Kaisar Huangti pada zaman pemerintahan Kaisar Kuning atau Huangti sekitar 475 sampai 221. Akupresur ya masuk ke Indonesia itu sejak zaman dahulu ya, dibawa oleh bangsa Cina yang bermigrasi ke Indonesia. Dalam perkembangannya ya, pada tahun 1963 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai pilot project pengobatan di bidang akupuntur ini. Indonesia mengembangkan akupresur ya sejak tahun 1989 yang didukung oleh Departemen Kesehatan dan Kementerian Kesehatan melalui program SP3 Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Saat ini akupresur dikembangkan melalui integrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Manfaat sendiri dari pijat akupresur yaitu secara promotif ya, untuk kebugaran dan relaksasi. Kemudian manfaat preventifnya meningkatkan daya tahan tubuh, kecantikan ya. Kemudian manfaat kuratifnya yaitu sebagai pengobatan penyakit non bakterial ya, atau bukan luka atau yang cacat ya, jadi untuk penyakit non bakterial. Kemudian juga bermanfaat rehabilitatif ya, yaitu pemulihan daya tahan tubuh, pemulihan tenaga gerak, pemulihan gangguan saraf. Mekanisme kerja dari akupresur ini yaitu melalui hukum equilibrium ya, yaitu hukum keseimbangan, di mana meridian yang berisikan shu atau darah dan ki energi vital dalam keadaan berfungsi penuh secara baik akan dapat menanggulangi penyakit ya. Dengan demikian, bila seorang pasien merasa kurang sehat atau sedang sakit, kemudian dilakukan penekanan ya di titik-titik tertentu yang dialiri meridian tadi ya. Titik-titik ini disebut juga akupoin ya, atau akupuntur point ya. Dan dengan cara memberi rangsangan atau stimulasi, maka penyakit atau rasa sakit ini bisa ditanggulangi ya, atau berkurang atau bahkan bisa disembuhkan. Kemudian agar saluran tersebut dalam fungsi yang maksimal ya, antara saluran dan organ tubuh ya, selalu terdapat keserasian harmonis dan seimbang antara fisik, mental maupun lingkungan luarnya, yaitu tadi dengan cara memberikan rangsangan pada titik-titik yang dialuri dari meridian tadi, titik meridian. Akupresur sendiri ditinjau dari ilmu kedokteran barat ya, ada teori endoprin di mana yaitu perangsang pada titik atau bagian tubuh tertentu akan menghasilkan zat endorfin dari otak yang mempunyai efek menghilangkan rasa nyeri. Endorfin ini merupakan suatu molekul peptide ya, atau protein yang dibuat dari zat yang disebut beta-lipoptropin yang ditemukan pada kelenjar pituitari ya. Endoprin ini mengontrol aktivitas kelenjar-kelenjar endokrin tempat molekul tersebut tersimpan. Selain itu, endoprin ini dapat mempengaruhi daerah-daerah pengindera nyeri di otak dengan cara yang serupa dengan obat-obatan morfin. Pelepasan endoprin dikontrol oleh sistem saraf sensitif terhadap nyeri ya, dan rangsang dari luar. Dengan begitu ya, dipicu dengan menggunakan teknik akupresur ini akan menginstruksikan sistem endokrin untuk melepaskan sejumlah endokrin sesuai dengan kebutuhan. Selain itu ya, akupresur ditinjau dari ilmu kedokteran
barat ini dengan teori bioelektrik ya, yaitu rangsangan pada titik atau bagian tubuh tertentu yang akan meningkatkan daya elektrik tubuh sehingga menimbulkan efek berkurangnya rasa sakit. Kontraindikasi dari pijat akupressur ya, di mana pasien tidak boleh dilakukan terapi ini, yaitu pada atau harus dengan hati-hati ya, yaitu pada pasien dengan suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian menstruasi yang berlebih, ada kasus infeksi berat, kemudian masalah pada jantung atau seperti endokarditis ya. Kemudian juga apabila pada daerah lokal ya, seperti adanya luka atau edem ya, atau bengkak, ini tidak boleh dilakukan pemijatan. Selain itu juga pada ibu hamil juga tidak boleh dilakukan pijat akupressur ini ya. Boleh, namun harus berhati-hati ya, karena ada titik-titik tertentu di mana dapat menginduksikan kelahiran bayi atau beresiko mengalami keguguran. Selain itu juga kalian dalam keadaan kelaparan ya, atau sangat lapar dan sangat kenyang ini tidak boleh dilakukan pemijatan juga. Kondisi kalian yang sangat kelelahan juga tidak boleh. Teknik dari akupressur ya, akupressur ini sendiri ya mempunyai teknik pemijatan tertentu ya, karena berhubungan dengan titik-titik akupuntur yang terdapat di permukaan tubuh pasien. Beberapa titik akupuntur yang akan dipijat harus mempunyai syarat-syarat, antara lain terletak di permukaan tubuh sebelah superficial ya, atau dangkal, jauh dari bagian tubuh yang peka akan pijatan, kemudian merupakan titik utama yang memberikan efek cukup besar terhadap pemijatan. Sedangkan teknik dasarnya terdapat 6 teknik dasar akupressur ya, dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku atau lengan ya. Ini ya benda-benda yang tumpul ya. Jadi selain menggunakan tangan tadi, bisa memanfaatkan alat bantu dari kayu atau bahan lainnya yang tumpul. Jadi kalau kayunya sudah tumpul dan halus ya. Teknik dasar tersebut ada gosokan ringan ya. Cara ini banyak dipakai, merupakan gerakan pengupasan dan gosokan pada tubuh dengan menggunakan tangan dan diikuti penekanan yang halus. Teknik gosokan ini tergantung dari area tubuh yang akan dipressure ya. Pada area yang besar atau luas ya, misalnya pada punggung, bahu atau perut ya, maka gosokan ringan bisa memakai seluruh telapak tangan ya. Sekali-kali dilakukan penekanan pada jari tangan pada titik akupuntur. Sedangkan pada area yang cukup kecil ya, misalnya pada jari, pergelangan tangan, dan daerah khusus di kepala, cukup beberapa jari tangan saja yang melakukan gosokan ringan tersebut ya. Teknik gosokan ini ya tujuannya untuk meningkatkan aliran darah dan getah limfe dan merangsang sistem persyarafan pada otot dan organ internal ya. Dan itu juga meningkatkan kepekaan indera kulit, memperbaiki fungsi kelenjar keringat dan lemak, menyegarkan daya respirasi ya, dan pada bagian perut dapat melancarkan fungsi pencernaan dan penyerapan serta mencegah terjadinya konstipasi. Khusus untuk daerah kepala dan leher ya, ini untuk membantu melancarkan aliran darah, mengurangi penyumbatan di daerah otak. Jika disertai penekanan ringan, maka dapat mengurangi pembengkakan, menyembuhkan kelumpuhan dan juga hambatan yang terjadi pada sistem sirkulasi itu sendiri. Teknik yang kedua yaitu dengan remasan ringan ya. Teknik ini banyak dilakukan pada otot muscle dengan menggunakan telapak tangan dan jari tanpa ada penekanan dari ujung jari.
Teknik peremasan dilakukan secara lembut dan diarahkan pada perifer ke sentral, yaitu pusat jantung. Gerakan remasan dilakukan dari bawah ke atas serta dapat diikuti dengan putaran dan cubitan halus ya. Untuk daerah yang luas dan besar seperti dada, punggung, dapat dilakukan dengan telapak tangan yang diputar dengan gerakan ringan ya. Untuk daerah yang terbesar areanya, maka peranan ibu jari dan jari lainnya ini untuk meremas dan mencubit secara halus. Teknik ini merupakan suatu bagian dari upaya merelaksasikan otot-otot yang kaku dan tegang. Kemudian juga membantu melancarkan peredaran darah agar asam laktat dan asam urat dari dalam otot secepatnya dibuang melalui pembuluh darah balik keluar ke tubuh pasien ya. Kemudian teknik yang ketiga yaitu pijatan ya. Pijatan di sini teknik ini menggunakan telapak tangan dan jari tangan dengan ibu jari sebagai pusat gerakannya. Teknik ini harus dilakukan secara mantap ya. Dan jari tangan melakukan tekanan yang akurat pada titik akupuntur tubuh. Penekanan pada titik akupuntur ini dilakukan dengan tetap memperhatikan akidah pengobatan akupuntur, yaitu memperhatikan kondisi lemas atau kondisi berlebih dari pasien ya. Jadi nanti akan saya bahas kembali ya terkait pijatan di sini, yaitu dimana kita dalam melakukan teknik pijatan harus melihat pasien dalam kondisi lebih atau kondisi kurang ya, atau kondisi lemas atau kondisi berlebihan dari pasien. Teknik kuat dan tetap dilakukan pada kondisi berlebih, sedangkan teknik lemah dan digerakkan semakin kuat pada kondisi lemah. Secara umum, teknik ini lebih banyak dipakai untuk pengobatan pada kasus-kasus penyakit seperti flu ya, kemudian sesak nafas, asma, dan juga stres atau kelumpuhan dan gangguan alat perkemihan dan masalah pada kelamin ya, serta gangguan peredaran darah dan jantung. Selanjutnya yaitu yang keempat, teknik vibrasi. Teknik ini menggunakan telapak tangan dan ujung jari dengan menggetarkan otot pasien serta dilakukan dengan lembut ya, yang diiringi gerakan ritmis ya. Gerakan vibrasi ini dapat dilakukan 10 hingga 40 kali per detik. Sedangkan rangsangan yang dibangkitkan adalah untuk meningkatkan fungsi saraf perifer ya, yang penting untuk terapi kelumpuhan, terutama dilakukan pada otot-otot di wilayah anggota gerak ya. Juga dapat untuk wilayah pinggang dan panggul. Kemudian teknik yang kelima yaitu penempukan. Teknik ini menggunakan sisi ya, tangan luar dan pergelangan tangan dengan cara yang luas dan lentur ya. Penempukan ringan dilakukan secara ritmis pada muscle di sekitar pasien ya. Teknik penempukan ini dapat dilakukan dengan jari tangan untuk wilayah yang sempit dan terbatas ya, seperti pada wajah. Apabila teknik ini dilakukan dengan lembut, maka dapat menyembuhkan penyakit hipertensi dan juga asma. Di sini tadi yang saya maksud dari penggunaan alat bantu ya. Jadi alat bantu bisa terbuat dari kayu, tanduk kerbau, batu pualam atau giok, kemudian moksa, kemudian kop atau bekam itu ya. Kemudian alat bantu kain handuk yang dibasahi air panas dan bahan herbal. Kemudian juga seperti sarung tangan, latek, biji-bijian, lilin, dan peralatan masker untuk kosmetika.
Kemudian untuk pijat alat bantu pijat listrik ya, ini tidak disarankan. Nah, ini tadi yang masuk pada teknik acupressure yang keempat tadi terkait pemijatan tadi ya. Terkait pijatan di sini ada teknik pelemahan dan penguatan ya. Teknik pelemahan atau sedasi ini digunakan perawatan penyakit jenis C ya, atau ekses atau kelebihan kondisinya yang disebabkan oleh tegangan yang berlebih dari tubuh ya, atau hiperfungsi dari organ, atau cedera sebab luar atau dalam yang merusak jaringan, menghasilkan hambatan, bengkak ya, atau benjol, atau adanya penyumbatan dan keluar darah dari pembuluh darah. Pijat sedasi ini ya biasanya dilakukan sebanyak kurang lebih 40-60 kali pijatan atau putaran ya. Cara pemijatannya dilakukan 60 kali atau lebih. Jadi 40-60 tadi ya putaran gerakan pijat secara lambat dan kuat, bertenaga, dan pijatannya berlawanan arah jarum jam atau berlawanan alur meridian ya. Jadi kalau sedasi ini ya gerakannya lambat dan kuat, kemudian berlawanan arah jarum jam atau berlawanan dari alur meridian. Yang kedua yaitu teknik penguatan atau tonifikasi ya. Ini untuk jenis penyakit HU atau defisiensi atau kekurangan. Bagi penderita yang mempunyai gejala berkurangnya fungsi tubuh akibat usia lanjut, kemudian merosotnya kesehatan atau sel jaringan yang lemah atau kembung, terkirir, kelelahan ya, atau lumpuh. Teknik ini menggunakan perangsangan atau instan secara lembut yang berfungsi menggairahkan dan merangsang, dan digunakan di titik atau daerah aliran meridian yang terkena sepanjang aliran meridian tersebut ya. Pijatan ini dilakukan sebanyak 30 kali pijatan atau putaran ya. Yang beda dari teknik pelemahan yaitu pemijatan kalau di teknik penguatan ya searah jarum jam atau juga searah alur meridian ya. Kalau pada pelemahan ini tidak searah. Ini gambar dari teknik acupressure ya. Jadi ada penekanan dengan ibu jari, teknik memutar dengan ibu jari ya, menekan dengan telapak tangan, atau juga memutar ya dua telapak tangan. Ini untuk gambaran dari teknik acupressure. Ini juga teknik tekan dan pukul ya dengan telapak tangan, jadi bisa pukul dengan atas ke bawah ya, atau di clapping ya. Kemudian teknik pijat tekan dengan buku jari ya, ini menggunakan buku jari. Jadi ya menggunakan pijat juga mencubit ya, atau mengapitkan kuku pasien atau jari pasien ya pada kita. Ini teknik pijat pada punggung atas ya, ada dilakukan secara telusur, dijepit, gerus ya, atau ditekan sikunya. Nomenklatur ya, 12 meridian umum ya, jadi ada 12 titik meridian ya. Jadi di mana merupakan aliran dari energi ya, atau Qi ya, di mana aliran energi Qi ya dari besar ke kecil, yaitu dari Juyin, Taiyin, Sayin sampai pada Yang Ming, Taiyang, dan Shaoyang ya. Jadi dimulai dari Yin ke Yang ya. Jadi dari aliran
qi yang besar ke kecil ya. Jadi kalau yin ini yang kecil yang besar. Konsep dari aliran qi atau energi pada 12 meridian umum adalah 3 meridian yin tangan ini berjalan dari dada ke tangan ya. 3 meridian yang tangan berjalan dari tangan ke kepala. 3 meridian yang kaki berjalan dari kepala menuju kaki. 3 meridian yin berjalan dari kaki ke perut dan dada. Ini ya gambar titik-titiknya. Ini untuk meridian Ren ya. Kemudian ini meridian Tu, ini meridian Lu ya, ini meridian Li, dan ini untuk meridian jantung ya. Ini meridian Si untuk usus kecil. Kemudian ini perikardium ya. Dan juga ini titik ini ya, triple energi. Dan ini lambung ya, ini lambung, limfa ya. Selanjutnya ini bladder ya, dan ini bladder. Nah ini titik bladder dari gluteus sampai kaki ini ya, atau ini hepar ya. Kemudian ini titik untuk kantung empedu ya. Kemudian ini juga sama, ini untuk hepar ya, hepar juga. Jadi ada 14 ya titik meridian yang mulai dari paru-paru sampai itu ya ke governor. Ketika titik ini mengalami masalah ya, atau mungkin ada penyumbatan atau dia mengalami masalah pada titik meridian ini, maka akan menimbulkan gejala kelainan dari meridian ya. Contohnya misalnya ada masalah pada meridian paru ya, akan menimbulkan suatu gejala dada yang sesak, batuk, panas dingin, nyeri di daerah bahu ya, atau lengan atas. Contoh penanganan dari keluhan sehari-hari dengan terapi acupressure ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan terkait contoh pemeriksaan klien dengan tata laksana terapi acupressure ya. Ada 4 cara pemikiran. Yang pertama, 1 wawancara wound ya. Klien ditanya tentang keluhan yang diderita, kemudian juga pengamatan atau uang. Klien diamati warna dan kelainan di wajahnya, bentuk tubuhnya, dan lidahnya. Kemudian melakukan pemeriksaan pada pendengaran dan penciuman atau WEN. Acupressure memperhatikan kelainan suara dan aroma klien. Dan itu yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan perabaan. Pemeriksaan perabaan pada klien meliputi perabaan denyut nadi, ketukan, penekanan, dan suhu tubuh. Di misalnya kasus ya vertigo ya, adalah suatu gejala yang sering menyertai gangguan alat keseimbangan telinga tengah ya. Pada kasus ringan dapat hilang dengan menutup mata, tapi pada kasus berat ini timbul seolah-olah seperti perasaan berputar-putar atau seperti mabuk perjalanan jauh, disertai mual, muntah, dan juga keringat dingin. Gejalanya yaitu bisa pusing ya, berputar-putar, dapat juga merupakan gejala dari hipertensi ya, atau pengerasan dari pembuluh nadi dan gangguan telinga. Jadi jika dilihat dari kasus yang di depan ya, maka penyebabnya yaitu bisa dari sindrom yang atau hati ya, yang kelebihan panas di hati. Hati yang berunsur kayu dan angin memiliki ciri yang bergerak naik ke atas ya. Kecemasan, depresi, dan marah merusak yin hati sehingga yang hati terlalu kuat. Vertigo terjadi apabila yang hati bergerak seperti angin naik menyerang otak.
Selanjutnya yaitu penyebabnya adalah sindrom defisiensi atau lemahnya Qi atau energi dan Hyu darah. Jadi kurang istirahat atau pelemahan tubuh setelah sakit berat menyebabkan limfa rusak ya. Rusaknya limfa ini menyebabkan gagal membentuk Qi dan darah, sehingga terjadi kekurangan Qi dan darah di daerah otak, akan menimbulkan vertigo. Cara terapinya ya, pada kasus sindrom yang hati pada ekses atau kelebihan ya, kita kuatkan air ginjal ya. Jadi diberikan stimulus di titik BL23 KI3 ya. Kemudian untuk menenangkan hati ini menggunakan titik BL18 V2 dan GP20. Pada kasus sindrom defisiensi energi dan darah ya, ini menaikkan Qi dan Shu ke kepala ya dengan titik DU20. Ini memperkuat energi REN4 ya, juga memperkuat limpa dan lambung untuk membentuk Qi dan darah. Setelah itu anjurkan pasien hindari stres dan marah serta istirahat yang cukup. Ini tadi ya titik-titik yang saya sampaikan. Jadi pada masalah kelebihan ya, ekses, ini titik-titik yang bisa dilakukan pijat akupresur itu tadi ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Ini titik-titik pada kasus atau pada penyebab karena defisiensi dari Qi dan Hyu itu sendiri ya. Ini titiknya ada di kepala, ada di lutut ya, kemudian di punggung belakang. Baik, itu tadi materi atau video tentang terapi akupresur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.